Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alia. Dan nama aku Michelle. Hari ini kita ada di sini sebagai host kalian di Tricast. Nah, boleh nih kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik pada hari ini. Boleh dong perkenalkan. Kenalin, nama aku Afia dan sekarang aku sedang menjadi Bintang tamu. Iya, bintang tamu dan ya sekarang aku sekolah di SMA 3 Bandung. Bandung. Halo, aku juga Kinaura Nafati Virgana sebagai bintang tamu yang bersekolah di SMN 3 Bandung. Keren banget gak sih tamu-tamu kita hari ini? Datangnya dari SMA 3 Bandung. Favorit gak sih sekolahnya teh? Favorit ya. Katanya bagus ya. Katanya bagus. Iya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang demokrasi. Wah, sangat keren menarik banget. ya. Iya, menarik banget. Kayaknya relevan juga sama Kehidupan ya, kita. Terus apalagi negara kita juga menganut sistem demokrasi gak sih? Iya. Nah, gimana sih kabar kalian? Baik. Aku baik-baik aja. Aman ya, berarti. Aman. Lagi senggang kan sekarang kita ngobrol-ngobrol. Ya, Ya, lumayan iya. nyantai lah. BTW, bentar lagi ada yang booming gak sih yang sebentar nih Februari 2024 Oh ada iya, apa ya? Februari mau ada pemilu ya. Iya, pemilu. Kalian bisa milih nggak? Iya, bisa Aku dong. belum bisa. Sayang banget. Sekarang tuh lagi rame banget gak sih di Iya, sosmed kayak benar. aku nomor 1, aku nomor 2, aku nomor 3. Kayak aduh, gitu luar biasa. Pidato nggak sih? Iya, pidato-pidato. Kamu udah bisa milih? Udah, Gimana aku udah nih? bisa milih. Ya, apakah kamu mau milih seorang yang Ada deh, aku mau milih siapa Ada deh, siapa ya? Siapa ya? Secret gak sih? Secret. Nah, berhubung dengan itu, pengetahuan kamu apa itu tentang demokrasi atau demokratis? Kalau demokrasi sama demokratis itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau demokrasi itu sistemnya, kalau demokratis itu sikap dari demokrasi. Jadi kayak demokratis itu lebih ke sikap kita dalam memiliki kebebasan dalam berpendapat atau kayak dalam berperilaku gitu kan, bisa juga nggak sih? Bisa. Cuma kalau menurut aku sih, kalau demokrasi itu kan ke sistemnya, sistem yang kita anut lah, sistem pemerintahan yang sama kita diterapkan sekarang. Tapi kalau demokratis itu sebuah sifatnya, jadi kayak apakah emang bener kita tuh udah berdemokrasi atau sudah bersifat demokratis atau hanya sebagai label kalau kita tuh negara yang demokratis. Demokrasi. Nah, Oke. Jadi buat kalian sendiri nih, secara pribadi, apa itu makna dari sikap demokratis? Jadi kayak si demokratis ini punya peran yang penting gak sih dalam kehidupan kalian? Menurut aku sih penting Penting banget banget terutama sih. kayak kita itu tinggal di negara, pertama di Indonesia yang pemerintahannya emang dari awal tuh udah demokrasi. Iya. Dan mau nggak mau kita rakyatnya tuh harus bisa mencerminkan sikap demokratis gitu loh. ya sama menurut aku juga aku setuju banget sama Afia. Terus aku bisa juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kan. Soalnya demokratis itu bukan sebuah hal yang dikaitkan dengan politik terus Iya, atau nggak kayak tentang selalu negara politik, terus enggak, itu kayak beneran. kehidupan sehari-hari yang hanya sebatas kita kayak sekolah pun juga harus bersifat demokratis ya demi kemakmuran kita bersama juga. Oke, jadi mungkin kalian udah tahu, mungkin belum. Tapi demokratis itu turunan dari kata demokrasi yang datang dari bahasa Yunani kuno. Kata demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat. Jadi seperti tadi yang udah disebut sama Kinaura, menurut kalian nih, apakah rakyat di Indonesia sudah memiliki kekuasaan mereka sendiri? Kalau menurut aku sih udah ya. Secara kita udah tahu kalau misalnya tiap pembuatan undang-undang itu selalu berdasarkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan pastinya kayak yang memiliki apa sih kekuasaan itu kan berarti kita dong Kita, ya, iya. rakyat gitu. Ya kalau menurut aku Indonesia udah bersifat demokratis dan emang udah diterapkan juga, cuma emang terkadang ada aja masyarakat yang tidak mengambil atau menggunakan hak tersebut. Benar. Nah, contoh atau penerapan sikap demokratis sendiri di dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak gimana nih?
Contohnya gampang banget. Gampang banget. Kayak semisalnya kita lagi podcast gini nih, kita kan ngasih Mengutarakan pendapat kita pendapat, kan. ya. Jadi Iya, itu sebenarnya benar. sifat demokratis kayak kita bisa saling ngehargain pendapat terus Iya, lagi ngobrol benar lagi itu banget. sebenarnya udah salah satu sikap dari demokratis gitu. Ya itu kan dari kehidupan sehari-hari ya. Terus ada juga ya kalau dari gampangnya itu kalau dari politik tuh kayak pemerintah tuh emang udah mendengarkan hak-hak kita sebagai masyarakat untuk untuk diterapkan gitu di negara kita. Bener-bener. Dan mereka tuh emang bener nggak kayak cuma katanya doang kita ngebuka kayak open pendapat gitu buat dicatat ditulis untuk memperbaiki pemerintah sendiri kan, tapi emang mereka beneran ngelakuin dan mendengarkan si pendapat-pendapat tersebut gitu. Kalau sampai kayak mereka gak ngedengerin pendapat kita, ya itu mah parah banget ya. Itu lebih itu ke kan sebenarnya kayak udah tugas mereka kan. Iya, itu tugas Udah mereka. kewajiban mereka. Dengan yang kita negara Indonesia kan udah dikasih tahu dari sananya kita negara yang demokrasi gitu. Jadi gitu. Ya, oke. Jadi kita itu kayak sebagai Gen Z ini ya, Gen pasti Z. kita udah sering banget berpapasan dengan yang namanya HP dan juga dunia maya. Kayak kita sekarang aja itu ngerekam podcast ini pakai HP loh. Benar banget. Kita masukinnya juga ke YouTube, Iya. sosial media. Semua Jadi berdasarkan apa yang udah kita bahas tadi, menurut kalian apa bentuk bersikap demokratis di dunia maya atau media sosial? Kembali lagi dengan hak kita berpendapat. pasti. Ya, kita bisa dapat kesempatan untuk berpendapat di sosial media. Terus jangan lupa juga dengan menggunakan hak tersebut dengan baik ya. Kadang Dengan karena bijak. dengan bijak karena banyak banget orang-orang tuh ngutarain pendapatnya tuh kayak Semena-mena yang nggak seenak jidatnya mikirin, aja gitu iya, kan yang ya. kayak gak mikir banget kayak udah ini pendapat aku ya kenapa kalian yang risih gitu, padahal Iya. bukan urusan itu, lebih ke kayak apa yang kamu ketik tuh akan dilihat sama semua orang yang ada di dunia. internet. Iya. Walaupun kamu di Indonesia bisa aja orang Arab juga baca itu komen Iya, kamu benar, gitu benar, loh. benar. Bener banget. Karena kita sedunia terhubung semua Terhubung melalui semua internet. kan, jadi emang harus ya sangat-sangat bijak lah menggunakannya, jangan kayak semena-mena ya asal-asal kayak ya udah itu sosmed aku tapi kan sosmed kamu ya bisa dilihat semua orang balik lagi Iya. gitu. Iya sih. Iya. Kita aja semua main. Iya main HP IG kayaknya kan. main IG gitu. Nah, ada nggak sih penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kayak penyimpangan demokratis gitu di kehidupan sehari-hari? Contohnya sih kayak tadi yang di sosial media ya. Bisa Banyak- aja kayak netizen Indonesia kan kadang mereka tuh wah udah cerewet banget ngebilang yang Iya. jelek-jelek gitu. Tiba-tiba pas ya yang dijelek-jelekinnya tuh membawa komen tersebut atau orang tersebut ke pihak hukum, mereka langsung kayak aduh maaf saya nggak tahu. Itu kan Iya. lebih ke kayak apakah mereka emang berpikir sebelum menjawab atau emang pengen manas-manasin. Itu pertama kekurangannya kalau di medsos kali ya. Kalau Afia gimana? Ya sama sih kayak gitu. Iya ya. heeh. Nah, sarannya apa nih buat warga-warga Indonesia juga kita nih di sini? Sarannya apa sih supaya kayak penyimpangan ini tuh tidak terjadi lagi dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama sih pasti kalau misalnya kita dikasih hak untuk berdemokratis atau berpendapat harus digunakan dengan baik sebaik-baiknya kan. Jangan disepelekan juga sih Iya, sebenarnya. Terus ya itu balik lagi harus lebih terbuka dengan segala pendapat juga. Jadi jangan selalu berpacu dengan diri sendiri atau berpacu dengan salah satu orang. Harus semua orang kamu bisa dengerin pendapatnya kali ya. Karena siapa tahu kan pendapat orang ada yang lebih bagus kayak atau ada yang lebih lebih realistis Iya, gitu. terus kadang jangan takut untuk berpendapat gitu Jangan kan. pernah takut. Kadang kan orang kalau misalnya mau berpendapat kan takut dijudge ini, takut dikatain itu gitu. Padahal kan maksudnya semua orang juga berpikiran seperti itu hanya kayak Iya. overthinking kita sendiri lah bisa dibilang. Jadi kayak walaupun kita nggak setuju sama pendapat orang lain dan walaupun orang lain mungkin nggak setuju sama pendapat kita tetap aja harus Ya udah, menerapkan pasti hak itu, kita iya. gitu. Harus lapang dada sih Iya, ya. lebih benar-benar. Nah, kalau kalian sendiri nih, kalian udah merasa ikut serta belum dalam menerapkan sikap demokratis di lingkungan sekitar kalian? Jangan jauh-jauh nih lingkungan kita aja ya. Ya, udah sih, Kalau udah bener. banget. Aku udah sih. Ya udah Iya. banget, apalagi kalau
maksudnya paling gampang dilihat tuh kayak kerkom gitu kan, itu pasti Benar-benar. harus ngedengerin pendapat satu Iya. sama lain. Kayak maksudnya sekarang aja kan kalian ngedengerin pendapat kita juga ngedengerin pendapat kita masing-masing Iya. gitu. Itu udah demokratis banget sih. Padahal misalnya kalau ada di kerkom, kalau misalnya ada satu orang yang nggak aku lihat berpendapat, aku ajak, ayo kamu menurut kamu gimana? menurut kamu Gitu. gimana gitu. Jadi dia harus diikut sertakan juga, jangan sampai dia ngerasa Iya. left out kan. Dan ya yang udah dikasih hak itu tuh jangan kayak tuh aku mah terserah, aku ngikut aja ya, padahal itu tuh kamu udah dikasih kesempatan nih, ya ayo gunakan kesempatan itu dengan bijak. Iya, Nah, kesimpulannya apa nih Alia? Jadi kita demokratis ini tuh kita harus berani berpendapat gak sih? Iya. Itu benar-benar yang di highlight dari tadi Iya, awal, benar-benar. kayak kebebasan bukan cuman harus berani berpendapat, Apa kita tuh? tuh harus berpendapat Iya, karena itu hak benar-benar. kita, kewajiban kita malahan gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu ya podcast pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah, makasih udah menyaksikan. Bye bye.